Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan soal UAS yang kemarin ya. Oke, yang pertama kita buka dulu, jangan lupa buka WAM-nya ya, SAM ya, pakainya SAM. Kemudian kemarin kita sampai mana? Kita coba untuk login dulu ya. Admin, oke. Username-nya admin, password-nya admin. Kita login. Oke. Di sini ya, di sini nanti kita akan menambahkan ini ya. Ini kan belum ada, ini masih di dalam home ya. Buat kelas ujian, nanti kita akan membuat kelas ujian ya. Kelas ujian nanti kita akan jadi fungsinya untuk membuka kelas yang digunakan untuk mendaftarkan ujian bagi mahasiswa. Oke. Sebentar ini. Oke. Jadi sebelumnya kita akan membuat controllernya dulu saja ya. Kita akan membuat controllernya dulu saja. Oke, kita akan buat controllernya. Controllernya kemarin berada di ini ya, controller home ya, yang kemarin ya, yang terakhir. Nah, kita akan membuat controllernya, kita jadikan satu aja, kita jadikan satu. Oke, kita masih sama ya, mana ya, terakhir ini ya. Nah, terakhir ini kita menghapus data mahasiswa. Oke, nah sekarang kita akan membuat controllernya. Oke, yang pertama kita buat tampilannya dulu. Kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Oke, kita paste. Nah, untuk controllernya nama fungsinya kita buat apa ya kira-kira namanya ya. Oke, namanya kita buat kelas saja ya, karena nanti kita akan membuka kelas baru. Oke, kelas nanti untuk nama view-nya kelas saja ya. Nah, untuk view-nya nanti kita akan ngambil dari yang kemarin aja. Kemarin kita sudah buat untuk yang apa kemarin kita buat form apa sih kemarin ya kita buatnya. Bentar, saya juga lupa. Mana kemarin ya? Prodi, fakultas mahasiswa. Oh, soal ya, soal ujian. Oke, kita copy dari soal ujian saja. Kita ngambilnya dari soal ujian aja. Kita copy soal ujian. Oke. Soal. Klik. Nah, ini kita save as. Kita save as saja. Namanya kita ganti apa tadi ya? Kelas ya. Oke, kelas ya. Oke. Aduh. Mana ya? Oke, kita ganti dulu. Kelas.php. Oke, kita close. No. Kelas PHP. Oke. Nah, ini kan nanti kita akan ada bottom lagi, namanya misalkan buat kelas. Oke, kemudian nanti ada nomor. Oh iya, untuk struktur tabelnya tuh lupa ya, kita belum buat untuk struktur tabelnya ya, kira-kira nanti seperti apa yang dibutuhkan. Oke, bentar kita buka dulu nanti untuk lokal PHP admin. Nah, nanti di dalam kelas itu kira-kira belum saya tuliskan di mana ya, PPT Pak ya. Kira-kira kelasnya nanti
Kelasnya nanti untuk tabel kelasnya ini akan kita buatkan ya, saya tuliskan di apa ya kira-kira ya, PowerPoint, notepad saja ya. Oke, notepad aja. Nah, kira-kira nanti kita nanti akan membutuhkan untuk ini kan kelas untuk membuka pendaftaran ujian ya. Jadi ini saya tulis filenya aja, di ujian saja. Di ujian nanti pakainya integer ya, integer 5 misalkan saja. Kemudian ada tanggal ujian, tanggal ujiannya dibuka tanggal berapa, tanggal ujian yang akan dimulai nanti tanggal berapa. Nah seperti itu misalkan. Kira-kira ini yang digunakan untuk jadi tanggal ujian dibuka itu nanti kita mengekrit data ini itu tanggal berapa. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi tanggal tanggal ujian ya. Nah, tanggal ujian nanti ini pakainya date ya. Juga sama date. Nah, ini kalau yang tanggal ujian ini nanti digunakan nanti ujiannya itu mau dimulai ujiannya itu dimulai kapan ya, seperti itu. Kemudian nanti keterangan ujiannya, nanti nama ujiannya misalkan apa, misalkan kemudian untuk jumlahnya misalkan kita batasi jadi namanya apa ya, jumlah peserta saja ya. Nah, nanti untuk status ujiannya nanti kan antara dibuka dan ditutup ya, kasarnya seperti itu, atau aktif tidak aktif sama aja. Status ujian, oke. Kalau sudah diingat-ingat ya, tanggal ujian, tanggal ujian dibuka, dekat ujian, jumlah peserta, status ujian. Oke, kita akan buatkan dulu tabelnya ya, local host by HP admin latihan. Oke, lanjut saja. Untuk namanya apa ya, namanya bebas ya, yang penting nanti kita tahu nama untuk memanggilnya. Tapi kalau bisa disamakan saja, misalkan namanya ini kan nanti untuk membuka status ujiannya mau dibuka atau ditutup ya. Nah ini saya beri nama status ujian saja lah. Tadi ujian integer 5 ya, auto increment ya, jangan lupa. Oke, auto increment go. Nah kemudian ada tadi apa ya, tanggal ujian dibuka ya, tadi pakainya date. Kemudian ada tanggal ujian pakainya juga date. Kemudian ini saya nol aja lah, nanti kalau pas kosong biar nggak error. Kemudian tadi apa ya, dekat ujian ya, ujian kurang 2 jumlah peserta sama status ujian. Oke, saya go. Jumlah peserta integer saja. Keterangan ujiannya kita buat varchar ya, misalkan 225 lah. Jumlah pesertanya 3 aja lah, integernya 3 saja. Ini nggak lebih dari situ. Kemudian status ujian kita buatnya varchar, kemudian berapa ya, 20 saja, 0 ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Kemudian kira-kira nanti yang akan dibutuhkan apa ya selain status ujian? Oh ya, nanti akan berisi data yang digunakan untuk mendaftar, tabel yang digunakan untuk mendaftar. Jadi kan ini untuk membuat kelasnya. Kemudian akan ada tabel lagi, tabel untuk yang mendaftar ujian. Nah,
Jadi nanti tabelnya ini akan kita relasikan dengan ini, status ujian ini. Kita akan mengambil ID ujiannya yang ada di sini. Oke, kita buatkan lagi tabelnya ya. Kita klik new. Oke. Nah, setelah kita klik new, nama tabelnya misalkan ini kan digunakan untuk mengumpulkan data pendaftarnya. Nah, ini misalkan kita kasih nama aja mendaftar aja ya. ID mendaftar, pakainya integer ya, 9 boleh berapa terserah, pakainya AI saja, auto increment saja. Kemudian ada ID mahasiswa. Nah, ini kan nanti data mahasiswanya kan dimasukkan di sini ya. Kemudian ada ID ujian. Nah, ini tadi kan diambil dari mana ya? Mana tadi? Nah, status ujian ini kita mengambil data ujian yang ada di sini. Nah, ini ya ID ujian ini ya. Kita kan memilih ini. Nah, namanya misalkan saya ganti aja ID ujian status. Nah, dan diambilkan dari tabel status misalkan saja. Oke. Tanggal daftar. Date. Oke. Nanti disesuaikan ya di status tadi 3 ya. Tadi 3 saya enduk saja. Ini status pendaftar. Oke, status pendaftarnya varchar saja. Kemudian 30 di status. Jadi status ini nanti akan kita gunakan dia sudah ujian atau belum. Nah, akan kita isi seperti itu kira-kira. Ya, oke. Kalau sudah kita simpan. Salah, astaga. Mana sih simpan? Oke. Jadi ada tambahan 2 tabel ya, satu tabel mendaftar, satu tabel status ujian. Oke. Nah, akan kita lanjutkan ya, kita lanjutkan lagi. Ini saya close ya. Oke. Tadi kan sudah keluar kelasnya, kelas sudah. Kemudian nanti misalkan ya, nanti ini kan buat soal, kita ganti buat kelas. Terus ini reload tabelnya udah sama saja, refresh ya. Nah, kemudian nanti butuhkan kira-kira yang tampilkan apa, misalkan nomor. Kemudian ada nama kelas ujian ya, misalkan aja. Kemudian ada tanggal ujian. Nah, tadi jumlah ya, kuota misalkan. Status ujian. Di sini biasa ya, tindakan. Semuanya itu tindakan. Oke, untuk tindakan. Oke, sudah. Sekarang nanti kan kita akan menggunakan modal ya, modal punyanya Bootstrap ya. Oke, nama ID modalnya misalkan ini saja nggak apa-apa. Terus kemudian nanti di sini namanya kita ganti ya, apa ya, buat kelas ujian. Oke. Nama formnya ya, untuk nama formnya udah kita samakan saja nggak apa-apa karena kan ini kan baru ya. Nah, kemudian kira-kira tadi yang inputnya yang dibutuhkan apa tadi, inputnya yang dibutuhkan yang harus kita isi apa yang harus kita isi. Oke, input yang harus kita isi kan nanti ada status ujian ya, status ujian. Status ujian itu nanti yang harus diinputkan nanti ada ini, ada keterangan ujian, tanggal ujian, jumlah peserta. Nah, oke, berarti nanti ada nama kelas ya, nama kelas ujian misalkan. Nah, ini kan tadi ada, jangan lupa ya, ini tadi kan ID-nya ya, ID-nya apa? ID ujian ya, ID ujian mana sih? Waduh, oke. Oh, ini kalau untuk update. Mana ya, saya lupa ya.
di ujian. Oke, di ujian. Ini kita pakainya kan bukan teks, kita pakainya input ya, inputnya. Oke, kita pakainya input. Ini saya buang dulu. Oke, nah, kita letakkan di sini dulu untuk di ujiannya. Di ujian ya, di ujiannya tipenya tag, ininya kita hapus saja, kemudian kita hidden. Oke, kita hidden ya. Terus namanya kita ganti tadi apa ya, nama kelas ujian, nama kelas tadi, nama filenya apa. Nah ini kita sesuaikan. Ini saya 1 2 3 saya mana ya, saya delete sampai sini, kemudian saya copy mana ya, saya copy paste. Oke, saya copy paste ya, saya copy paste. Kemudian di sini ada tanggal ujian. Tanggal ujian akan dilaksanakan ya. Namanya tanggal ujian tadi apa? TGL ujian ya. Oke. Ya, tipenya date ya. Kemudian ada batas kuotanya. Saya copy paste lagi. Batas kuotanya. Tadi nama filenya apa ya? Tadi batas kuota itu jumlah peserta ya. Oke, tipenya kita ganti number. Oke, setelah itu status apa ya, kelas. Terus kelasnya tadi kan ada buka, kelasnya sudah dibuka atau kelasnya sudah ditutup. Nah, tutup. Oke, ini tidak dipakai ya, ini tidak dipakai, saya buang. Kemudian nanti ini saya ganti ya, biar bervariatif. Misalkan tambahkannya sebelah sini, nanti namanya sama aja ya, dismiss modal batal. Oke, terus kita hapus ya, kita hapus dulu saja nih. Nah ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Nah udah ya, kita hapus. Terus ini sama ya, tidak perlu ini buang saja, ini tidak kita pakai. Text area kan kita juga tidak gunakan, atau ini bisa kita hapus. Text area bisa kita hapus. Oke, kemudian layout tabelnya. Nah ini kalau kita klik tadi buat soal, nanti dia formnya kan keluar ya. Oke, sekarang akan kita coba dulu. Mana ya? Nah ini linknya kan belum kita buatkan. Oh sudah ya. Soal ujian, home soal ujian. Oke, kita ketikkan dulu ya. Mana ya? Layout header. Oke. Buat kelas ujian. Oke. Saya copy paste aja ya. Base URL home, kemudian tadi namanya apa, kelas ya. Oke, sip, ini saya close. Oke. Oke, sekarang tinggal kita refresh dulu. Home, coba home kelas. Oke, cocok. Nah, oke,
nggak apa-apa, error nggak apa-apa. Oke, yang penting tampilannya sudah ada dulu ya. Ini datanya masih data lama ya, masih data tabel yang mengambil dari soal ya. Nah, sekarang tinggal kita ganti, tinggal kita edit. Oke. Oke. Ini tampilan kita sudah selesai. Untuk controller menampilkannya sudah selesai. Nah, ini kan tinggal view-nya ini. Nah, ini kan ajaknya kan belum dibuatkan ini ya. Ajaknya kan belum dibuatkan, ajak kelasnya. Misalkan kita kasih nama ajak kelas. Oke, namanya kita ganti ajak kelas ya. Ini kita ketikkan di sini. Klik function ajak kelas. Oke. Nah, untuk function ajak kelas kita copy paste saja ya dari ajak mahasiswa ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini kan nanti kita akan mengambil dari model ya. Modelnya kan belum kita buatkan. Nah, jadi kita harus membuatkan model dulu. Modelnya kita model ya, bukan model. Modelnya kita buatkan dulu. Kemarin kita buat model di mana ya? Kemarin terakhir modelnya itu kita delete login mahasiswa, model admin. Coba kita lihat dulu ya. Oke, kita soal kemarin. Oh, ini ya. Oke. Nih. Ya. Nah, ini ada model admin, kita ngambil dari model admin aja. Kemudian kita save as. Nah, kita save as, misalkan namanya kita ganti model kelas ya, model kelas .php misalkan, simpan. Nah, ini kita mengambil dari tabel apa tadi? Tabel udah kita buat ya. Tabelnya apa tadi? Status ujian ya tadi ya, status ujian. Status ujian, terus mau yang tampilkan apa aja? Tadi ada keterangan. Yang pertama tadi apa ya? Ini ya, yang nanti ada keterangannya, keterangan ujiannya, tanggal ujian, terus kemudian ada jumlah peserta, ada status ujian. Nah, kita sort berdasarkan ini saja. Oke, tadi apa ya? Ujian ya, ujian, kemudian tegel ujian, terus apa ya? Jumlah peserta, apalagi koma, status ujian. Nah, oke, terus kita cari aja ini pencariannya, setnya yang bisa dicari itu keterangan ujian. Ini saya copy dulu. Oke, jumlah peserta nggak usah dicari, ngapain mencari jumlah peserta. Oke. Nah, kemudian mau di sort berdasarkan apa? Di sorting berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan edi ujian tadi ya. Kemudian kita descending ya. Nah, sudah, ini tidak perlu kita ganti lagi. Bagian sini kita tabel. Nah, ini juga nggak perlu kita ganti. Udah, ini copy paste pokoknya selesai. Nah, ini ada di soal itu kan nggak ada ya di sini tadi ya. Di mana tadi adanya kan ini edi ujian ya, copy paste. Saya ganti sekali dulu. Ini fungsinya kalau kita mau edit, menampilkan datanya di dalam form ya. Nah, setelah itu kan udah ya, ini tidak dipakai, gambar sementara tidak dipakai ya. Oke, tidak dipakai, nggak usah, ini hapus saja.
Oke, ini untuk mengambil data tabelnya. Oke, ini mengambil ID-nya. Nah, nanti berarti di sini nanti kita akan membuatkan sebuah model untuk perintah insertnya, ya, untuk perintah update-nya dan untuk apa tadi ya, delete ya. Nah, delete. Oke. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi dulu. Kita kembali ke sini, ya, ke home. Nah, ini kan ada model mahasiswa. Jadi kan sebelum modelnya kita gunakan kan harus kita load dulu, ya. Modelnya harus kita load dulu. Nah, ini modelnya tadi kan kemarin sudah saya ajarkan cara load di config ya, di bagian config auto load atau bisa di load di bagian controllernya. Nah, kita load model, nama modelnya apa namanya? Model kelas. Nah, kan kita juga bisa load di sini. Oke. Kalau sudah kita load, baru kita panggil model kelas. Oke. Jadi yang ada kalimat-kalimat model kelas ini. Nah. Oke. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini kan proses untuk menampilkannya kan sudah selesai. Sudah bisa. Nah, tadi kan bagian sini ya. Ini mana sih? Ini ya, ajak kelas. Oke, bagian sini sudah selesai nih menampilkannya. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita refresh dulu. Astaga, ada yang salah. Oh, model kelas, model admin cannot declare. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Bisa di copy dan bisa dimengerti. Model kelas kita ganti. Oke. Model kelas. Karena belum kita ganti jadinya error ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, oke, datanya sudah, data tabelnya sudah tidak bermasalah ya, sudah oke ya, sudah bisa nampak ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas. Jadi kan formnya sudah dibuat. Kalau kita klik ini ya, klik buat kelas, nanti akan tampil ya, akan tampil formnya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu formnya di mana ya. Oke, formnya kan ini, mana sih? Nah, kalau kita klik ini nih, kita tambah ini. Kalau kita klik buat kelas, on klik buat kelas, jadi di sini akan muncul. Sebentar, saya copy dulu. Copy. Nah, saya buat kelas. Nah, klik. Nah, buat kelas. Nah, kemudian akan tampil formnya. Ya, modal formnya akan tampil. Oke, ini modal formnya ya. Masih. Oke, betul. Nama ID-nya, nama formnya, nama modelnya ini ya, nama formnya ini. Oke. Untuk sampai di sini harusnya nampilnya sih sudah bisa. Ya, harusnya sudah bisa. Oke, kita lihat dulu. Sampai di sini kita klik buat kelas. Oke, sudah nampak ya? Berhasil ya. Waduh. Besar sekali. Formnya sangat besar sekali. Kalau nama kelasnya diganti aja apa ya? Gimana ya? Kalau mau ganti silahkan ya, dipelajari untuk bootstrapnya. Wah. Nama kelas ini. Nah, ini tuh kita pakainya model fit aja. Kalau BS example model ini LG ini dia jadi besar, large. Oke. Kita lihat hasilnya dulu. Oke. Semakin mengecil, masih membesar. Wah, suka yang besar saja ini. Oke, sudah model LG sudah saya buang. Coba lagi. Yang bikin lama ya kayak gini. Udah kecil ya. Aduh, kecil banget, kasihan. Silakan dirapikan ya. Silakan dirapikan sendiri. Aduh, ini saya buat 4 lah. 4. Sini berapa ya?
6, 7 saja. Ini 7, ini 7, ini 4. Pelajari yang untuk bootstrapnya, pelajari tentang grid ya, grid. Intinya silakan pelajari tentang grid, nanti ya seperti ini. Nggak usah pelajari, dihafalin dikit-dikit aja lah, yang penting hafal. Oke, sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini, sini, kemudian kita simpan. Nah, simpan di sini kan kita belum membuat ya, simpannya kan belum dibuat. Nah, ini harus kita buat dulu sekarang ya. Kalau on klik save ya, on klik save. Nah, save-nya mana ya? Nah, ini on klik save. Nah, ini akan kita arahkan ya, akan kita arahkan misalkan ke controller, misalkan apa ya, ajak add class saja, add class. Oke, wah bahasanya campur-campur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Add class. Oke, langsung saja. Ini sama ya, namanya modal formnya sama ya, modal form ya. Oke, berarti tinggal kita buatkan. Oke, kalau kemarin kan kita memasukkannya langsung di bagian sini ya, langsung memasukkannya di bagian apa kemarin, bagian controllernya untuk add-nya, untuk editnya ya, terus untuk delete-nya juga ya. Nanti kita akan kembali ke konsep yang awal, yaitu perintah apa tadi, update delete. Nanti akan kita masukkan ke dalam apa namanya, model, nanti terus kita pakai. Oke, kita kembali ke yang kemarin dulu aja ya. Kita copy paste sini aja. Kok update ya, yang add mana ya, ini ya. Oke, saya copy paste dari sini. Oke, saya paste. Nah, kemudian tadi namanya apa, ajaknya tadi, ajak add class. Oke, ajak add class. Nah, perlu validasi. Oke, kalau perlu nama validasinya berganti nama apa, misalkan validasi kelas. Oh iya, masalah. Oke, kemudian kan kita nanti akan mengambil waktu ya, temnya harus kita set dulu. Kita harus menggunakan tem Asia Jakarta ya. Date apa ya, saya juga lupa ya. Default time zone set ya. Oke, langsung kita pilih Asia Jakarta. Oke, nanti kita akan mengambil tanggal sekarang kan, nih, date. Oke, koma ya, jangan lupa tahun, bulan, tanggal. Oke, kemudian tadi apa yang mau disisipkan, tanggal ujian dibuka. Nah, ini tadi tanggal ujian buka, berarti kan isinya kan ngambil dari sini ya, kapan kita itu menginputkan soal tadi. Nah, soalnya kan diinputkan kapan. Nah, itu kemudian tadi apa ya, mana ya. Oke, keterangan ujian. Oke, tanggal ujian. Oke ya, kemudian apa lagi ya, jumlah peserta. Oke, jumlah peserta tadi apa ya, statusnya nih masih salah ini, status ujian ya. Status ujian. Oke, saya push. Waduh, kalau perintahnya perintah update ini perintah update ini. Oke ya. Oke, kita nanti membuatkan di bagian model dulu. Oke.
Kan bisa kita menggunakan seperti ini, bisa ya, this db insert ya, this db insert. Nah ini bisa ya. Kemudian nama apa namanya, nama tabelnya apa, ini di sini nama tabel, kemudian itu kan datanya. Nah seperti itu bisa ya, seperti ini bisa. Nah tapi saya akan membuatkan yang agak sedikit berbeda. Kita membuatkan sebuah template-nya di bagian model kelas untuk melakukan proses simpan. Dari mana ya? Kon. Oke, berarti kan kita berada di bagian sini. Save. Oke. Bagian save misalkan public function itu. Save. Nah, kita buat function namanya save. Ini datanya. Oke, datanya. Terus kita memasukkan perintahnya di sini. This db ya, this db kan memasukkan, isipkan db insert this tabel. Nah this tabel itu berarti ini kita ngambil ini nama tabelnya yang ada di atas ini ya, ini namanya tabel status ujian. Oke, jadi kita nggak perlu menuliskan ya, this tabel kemudian koma sama datanya. Nah datanya mana ini? Nah, datanya itu diambil dari mana? Nah, yang ada di atas ini. Jadi ini harus disamakan ya antara ini dan ini. Nah ini ya. Nah ini harus disamakan biar nanti kalian tidak mengalami permasalahan. Buset, seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian kita buat gagal, kita return. Nih. Oke, kalau sudah ini tinggal kita panggil bagian sini. Ini saya buang ya. Oke, saya buang. Oke. Download insertnya itu this model kelas. Oke. Save. Download data. Oke. Mana itu? Mana ya array-nya? Ada ya, JSON include array. Oke. Sudah. Nah ini ya, ini validasinya kan belum ada nih ya, kan perlu validasi. Kita copy paste saja. Mana ya, ambil validasi yang sini ya. Oke, saya copy paste, saya ganti namanya validasi kelas. Oke, yang dibutuhkan apa? Enggak, ini bukan keterangan ujian. Kita mana ya, keterangan ujian. Keterangan ujian tadi kira-kira apa ya? Kelas ujian double kosong. Oke, ini kita copy paste 4. Oke, tanggal ujian tidak boleh kosong. Kemudian jumlah peserta. Semua peserta tidak boleh kosong. Yang terakhir adalah status ujian. Status ujian tidak boleh kosong. Oke ya, betul. Oke.
Oke, sudah ya. Oke. Nah, validasi kelas. Oke, sudah. Oke. Oke, kan kita refresh dulu. Ya, coba kan kita refresh. Oke. Kelas uji coba. Tanggalnya akan dilaksanakan atasnya misalkan pesertanya 18. Oke, tambahkan. Wah, ini. Waduh. Aduh. Oke, ya seperti ini yang perlu kita cermati. Mana ya? Saya pakai sembarang dulu lah. Namanya juga salah. Oh, data tabelnya ding. Sorry. Data tabelnya yang itu. Kan belum kita buatkan ya di bagian apa? Controllernya kan belum kita benahin kan ini. Nah, mana ya? Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Kesalahan bukan di bagian input. Oke, kesalahan pada bagian controller saat menampilkan. Mana ya? Menampilkan. Oh, mana menampilkan? Oke, ini. Nah, yang ditampilkan apa aja? Tadi namanya apa nih? Model kelas. Oke, sudah fix ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Tadi berdasarkan tampilan sini. Nama ujian, tanggal ujian, kuota. Nama ujian, tanggal ujian, tanggal ujian ya. Kemudian apa tadi? Kuota. Jumlah peserta ya. Oke, jumlah peserta. Kemudian ada status ujian ya, status ujian. Berarti kan nggak dipakai satu nih. Buang dulu aja. Oke, status ujian. Nah, nanti jumlah pesertanya nanti akan kita lihat, akan kita buatkan sebuah apa ya namanya, kan sebuah kondisi. Oke, mana ya? Kita lihat dulu hasilnya. Sudah melakukan penampakan. Iya, ternyata masih belum nampak. Oh ya, masih ada yang salah ya. Pada bagian ini nanti ya. Ini nggak ada nih edit mahasiswa. Oke, kira-kira nanti kita akan membuat apa ya? Apa yang kita butuhkan kira-kira? Status ujian, jumlah peserta, tanggal ujian, keterangan ujian, nomor, ajak kelas, model kelas. Oke, langsung saja. Untuk sementara, nanti di sini kita akan membuat menu edit, ya. Menu editnya misalkan, coba ini saya buang dulu saja ya. Saya buang dulu saja. Oke.
Data request and column parameter aku. Please see data tabel. Oke, intinya kesalahannya nanti ada pada bagian ini ya. Nanti bisa kita koreksi lagi dulu, ya. Kita ujian ini sudah. Oke, nanti kita sambil jalan. Nah, di sini nanti kita akan menampilkan apa ya? Kita akan menambahkan tabel ya. Tabel di sini nanti kita akan menambahkan sebuah tindakan. Jadi ada edit ya, ada edit, kemudian ada kira-kira apa ya? Ada edit, ada melihat data mahasiswa yang mendaftar, mungkin ada presensi ya, kemudian ada menghapus kelasnya. Nah, di sini kita kan akan menampilkan, akan membuat menu edit ya, buat edit. Jadi kita buatkan formnya kan sudah ada ya, tinggal kita menampilkan aja formnya. Oke, berarti kita ke bagian kelas ya. Editnya kita hampir sama dengan ini aja ya, samakan saja lah. Ini nggak perlu, nggak apa ya, ini nggak begitu penting kalau modelnya seperti ini. Tapi kalau di dalamnya di sini mau diberikan sebuah kondisi di bagian sini ya. Nah, misalkan di sini mau dibuatkan sebuah kondisi ya, di sini dibuatkan sebuah kondisi, yang kita klik itu apa ya? Yang kita klik itu button add atau button update. Jadi kalau yang kita klik button add ya, kemudian nanti ininya ya, ini URL-nya kita arahkan yang berbeda. Jadi di sini dibuatkan sebuah kondisi seperti misalkan ya, jika misalkan misalkan nah ini, nah maka nanti misalkan jika ini terus, maka misalkan URL sama dengan apa, kalau misalkan URL sama dengan ini kalau add ya, tapi kalau bukan ya, kalau bukan nanti URL-nya ini, URL-nya misalkan update, URL-nya apa? Nah, seperti inilah kira-kira nanti. Ya, nanti terus kemudian kita panggil. Dan nanti di sini isinya apa? URL-nya apa? URL-nya URL. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dibuat satu ya. Update dan delete itu bisa dibuat satu jika dalam sebuah kondisinya yang hampir sama, formnya hampir sama. Ya, kalau enggak ya sudah dibuatkan satu-satu. Nah, di sini saya akan membuat form update dulu saja. Form update-nya saya ngambil dari sini ya. Oke. Karena isinya hampir sama, ya isinya sama sih. Ya sama, nama formnya misalkan saya ganti apa ya, nama modalnya modal form update. Nah, ini yang kemarin ada. Oke, terus nama formnya itu apa, misalkan form update. Sudah cocok. Nah, tinggal di sini nanti ditambahkan misalkan di bagian sini, terserah lah di mana, mau di sini juga boleh, di bawahnya sini juga boleh ya. Nah, ini ngambil dari sini edit formnya tadi, edit form namanya di apa ya,
Edi ujian. Ujian. Tipenya teks. Hidden. Oke. Sini update. Update. Berarti nama fungsinya nanti kita kasih nama apa ya? Updatean apa ya? Bukan updatean surat. Apa ini ya? Updatean ujian. Oke. Sekarang ini saya buang ya. Ini saya buang. Mana ya yang buat ngupdate? Aduh, kehapus. Ini nih. Ini ya. Tadi nama formnya tadi apa? Form update. Nama formnya tadi form update. Nama modalnya modal form update. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ganti datanya ini aja. Edit soal, bukan edit soal. Edit ujian. Terus nama controllernya ajak edit kelas. Edit ujian. Kemudian tadi apa ya? Tanggal ujian. Kemudian keterangan ujian, jumlah peserta, status ujian. Oke. Udah dipakai ya, buang. Tadi namanya apa ya? Updatean ujian. Oke. Bukan. Ini kalau kita klik perintah update nanti akan menjalankan ini. Ini copy. Nanti di bagian sini ya. Oh, bentar, kita ngerjakan satu-satu aja. Nanti dia di sini. Nah, kita ngerjakan yang ini dulu ya. Di sini kan kita sudah sampai sini nih. Ya, kita sudah mau menampilkan. Tapi kan di sini kan belum ada controllernya, kan belum kita buat kan. Ya, home ajak edit kelas. Nah, berarti ini harus kita tambahkan. Oke. Ajak edit kelas. Oke. Nah, kemudian validasinya kan sama ya. Validasinya kan sama nih. Tinggal kita ngambil dari sini saja lah. Karena validasinya kan sama. Nah, ini saya pindah di bawah ya. Private function-nya. Oke. Validasi kelas sama. Ini nggak boleh kosong. Nah, model kelas. Oke, berarti ini kan tinggal kita ganti. Nah, ini untuk modelnya kan belum kita buat ya. Berarti ini kita buatkan dulu saja. Model yang digunakan untuk update. Nah, ini kan get by ID tadi ya. Mana ya? Bentar, kita ngambil datanya dulu. Ini kan untuk perintah update-nya. Untuk mengambil datanya kan kita belum. Ya. Untuk mengambil datanya kan kita belum.
sorry, ini yang tadi itu kan perintah untuk ngupdate nya. Mana sih ya? Oh ya, ini untuk perintah mengambil data, bukan perintah update. Jadi ini saya buang dulu. Ini untuk perintah ngupdate nya. Sorry, sini ya, ini untuk perintah update nya. Perintah update nya kan ini datanya udah jelas. Kita mengambil berdasarkan ID-nya. Sudah ada belum? Oh, ini sudah ada ya. Ini get by ID. Oke. Get by ID. Tuh, mana sih tadi? ID ujian. Oke, berarti di sini juga ya. Ini tadi kan juga lah ini ya, by ID ujian. Oke. Nah, kita dulu pindah update-nya. Home 596 Oke. Perintahnya update belum dikasih ya bagian controllernya. Aduh, kita buatkan dulu lah controller untuk update nya di bagian sini. Nah, nanti kita sambil benahin yang error tadi. Biasanya itu errornya itu karena ini kan sudah disediakan ini mana ya? Ya, ini kan ini kan tabelnya sudah disediakan ya. Terus di sini kan belum diisi. Nah, makanya dia ada terjadi error ya. Oke. Nah, kita buat center. Button class namanya apa ya? Edit apa ya? Edit kelas ya. Edit kelas. Astaga, ini edit soalnya berarti ini salah ya, namanya edit kelas. Nah, kalau ini kita ganti, ini edit kelas. Oke, edit kelas ya. Berdasarkan edit ujian. Langsung aja nih tak tembak seperti ini. Oke, edit kelas tampilkan berdasarkan edit ujian. Oke, ini saya enter satu-satu biar kalian tidak bingung. Ini tuh punya ini. Nah, saya enter gini biar kalian tidak bingung ya. Nah, nanti kita buatkan lagi. Yang ini edit kelas, oke. Sekarang kita coba dulu. Oke, muncul ya, ini edit ya, kita klik. Waduh, error get data from acak. Nah, ini yang bikin rekamannya menjadi lama itu ya seperti ini. Jadi harap bersabar ya, ini ujian. Oke, kita koreksi dulu. Kita mulai dari sini. On klik edit kelas. On klik edit kelas ya. Oke, edit ujian, nama formnya ya. Ajak edit kelas, edit ujian. Oke, ini edit ujiannya, tanggal, keterangan, jumlah, modalnya yang digunakan modal form update. Mana? Modalnya benar, nama formnya form update. Oke.
Oke, sampai di sini ini tidak masalah. Oke, sampai sini ini nggak masalah ya. Sekarang tinggal kita koreksi bagian sini dulu. Keterangan ujian, tanggal ujian, jumlah peserta, ya, jumlah peserta, kemudian status ujian. Di sini ada di ujiannya tadi error ya. Oke, kita kembali ke bagian model. Di ujian. Oke, model. Oke. Ini A dolar taruh. Oke. Oh, gini dulu saja biar kita nanti ngeditnya enak. Kita akan membuatkan bukan icon sih. Perintah tadi edit, kemudian nanti apa ya? Apa ya kira-kira? Tadi apa saya tadi bilang, saya lupa malah nih. Detail pesertanya, terus nanti ada absensi, terus nanti ada ekspor nilai ya. Ekspor nilainya nggak usah saja. Nanti silakan pelajari dengan Excel generator ya. Nanti kalian bisa menggunakan itu Excel generator. Kemudian yang terakhir yaitu hapus. Oke, edit. Nah, ini coba kita lihat dulu pada bagian sininya dulu. Ya, ajak di kelas ujian. Oke. Get by ID model kelas. Oh iya, ini kurang JSON-nya ya. Echo JSON ya, jangan lupa. Echo JSON encode out. Ini kita ngambil dari sini aja, oke, biar nanti nggak bingung. Ajak edit ini ya, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Yes. Oke, sekarang bisa kita trial. Kita uji coba, kita trial. Kita refresh dulu ya. Oke, pastikan dulu ini nampak. Oke, nampak sekali. Nah, sekarang tinggal kita cek untuk perintah update-nya ya. Perintah update-nya. Kemudian kalau sudah ini kita update tuh. Oke, kita update nggak apa salah. Jadi di sini update itu dia on klik nama fungsinya nanti updatean ujian ya. Updatean ujian mana sih? Updatean ujian kita buatkan ini updatean ujian. Oke, nanti nama fungsinya kita panggil ya di bagian home ya. Oke, public function. Oke, sampai sini udah selesai. Nah, ini kan sama isinya, yang diupdate kan sama ya isinya ya. Nah, kita copy saja lah. Kita copy paste. Yang tidak dipakai apa ya? Tanggal ujian jumlah. Oke. Nah, yang membedakan tadi yaitu kita akan menyisipkan perintah update ya, yang membedakan ini ya. Oke, updatean soal ya, berarti ya, updatean soal. Nah, pastikan dulu nama formnya ya. Nama formnya udah bener belum? Nama formnya udah bener ya. Modal formnya, nama modalnya modal form update. Nanti kalau sudah terupdate modal formnya di close masih. Oke, sudah bener ya. Oke, jadi untuk step ini is oke, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kita ke form, kita kembali ke sini dulu. Nah, kita akan membuat sebuah template update ya, template update yang diambil dari model ya. Oke, saya buatkan ya. Oke,
update misalkan namanya update. Oke. Dengan sebuah kondisi, ada kondisi yang diuji, misalkan namanya variabelnya where ya, ini nggak harus where ya, bebas terserah, terus datanya yang diupdate. Oke. This db update. Nah, yang diupdate itu ini nama tabelnya ya, yang diupdate ini tabel ini, yang diupdate datanya ngambil dari data ini, kemudian kondisinya yang diuji ini. Oke. Nah, jadi ini tuh nggak harus sama, bebas ya, namanya boleh berubah. Ini pun juga sama, nggak masalah, yang penting nanti disesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, ini data ini ya, yang penting itu aja. Oke, kemudian kita buatkan return Oke, sekarang tinggal kita panggil copy ya, tinggal kita copy saja, pokoknya itu kita copy. Model apa tadi ya, kelas update. Nah, where-nya apa? Nah, where-nya yang mana? Where-nya itu yang ini, diambil dari ini. Nah, kita ngambil datanya ini di ujian ini, di mana? Nah, where ya, where, nah, di mana ya, di mana di ujiannya, di mana di ujiannya mana ya, di ujian ini diambil dari tabelnya ini ya, di mana yang diedit itu yang ini, di mana di ujiannya ini ya, di mana di ujiannya ini sama dengan nilai yang ada di sini, nilai yang ada di ini ya. Jadi di mana di ujiannya itu, ini kondisinya ya, di mana di ujiannya ini ya sama dengan ini. Oke. Terus di mana di ujiannya, input pas ini tutup kurung. Oh yes, array-nya belum ya, sorry. Array belum buka. Datanya kan berupa array. Oke, kurung buka, tutupnya ini data. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Sekarang kita coba dulu. Waduh. 618. Oke. Kurang titik koma ya. Semoga 604. Ya, sabar. 604. Kenapa ini? Emang ada yang namanya ini apa ya? Updatean soal apa ya? Oh yes, namanya ada yang sama. Salah sekali. Update apa ya, ganti apa ya? Sorry ya, namanya ada yang salah. Update ganti aja ya, ajak update kelas gitu aja lah. Terus kita ganti sini. Sip, oke, sekarang silakan dicoba.
Oke, kita ke perintah edit dulu. Kita ganti nama ujiannya. Penyimpanan gagal. Update. Oke. Respon. Validate kelas. Validate method home validate kelas. Mana sih? Waduh, kehapus. Kehapus ya tadi ya. Kan tadi kita cut ya. Lupa, balik. Oke, sorry. Tadi kan kita cut terus kita pindah tapi belum dipaste. Ya ampun, kita samakan ya, ini kan namanya sama nih validasinya. Ya ampun, oke. Tanggal ujian. Keterangan ujian. Kemudian tanggal ujian dibuka nggak usah, tadi kan dia otomatis. Sorry. Yes, oke. Ujian, jumlah peserta. Oke, jumlah peserta. Habis ujian. Ya, sekarang kita coba lagi. Malah buka WA. Oke. Yes, oke. Fix ya. Selesai ya, bisa ya untuk editnya. Oke. Ujian tahap 1. Update. Yes, ujian tahap 1. Sorry ya, ini saya sambil membalas WA dari saudara. Oke. Ada edit soalnya sudah selesai. Sekarang saya mau lihat gini. Jadi di sini saya akan menambahkan di sini. Jadi jumlah kuotanya itu kan ini kan 40. Jadi saya mau melihat yang sudah mendaftar berapa. Misalkan 20 yang sudah mendaftar 30 dari 40 kuota yang tersedia. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, saya akan menambahkan ini dulu. Berarti kita nanti akan menghitung jumlah yang ada di bagian mana ya. Saya lihatkan dulu. Dari jumlah yang ada di bagian ini mendaftar. Nah, jadi di sini kita cek yang mendaftar dengan di ujian status yang ini itu ada berapa. Nah, kita tampilkan. Oke, seperti itu ya. Berarti saya membuatkan sebuah kondisi. Saya akan membuatkan sebuah kondisi nanti di bagian view-nya. Bagian view-nya mana ya? Nanti saya akan buatkan sebuah kondisi di bagian sini. Mana sih? Nomor telepon lah 11-an ini. Nah, ini jumlah peserta. Nah, jumlah pesertanya nanti daftar berapa? Oke. Sebelum itu berarti kita akan membuat sebuah model dulu. Model yang digunakan untuk menghitung jumlah peserta. Saya membuatkan model dulu.
misalkan ya, misalkan saja sebentar ya ada nggak ya biar saya tuh nanti tidak perlu copy paste. Oh sorry, oke, saya ngambil buka model yang lain ya, biar saya tidak perlu, biar tinggal copy paste. Model kelas yang ini, model mahasiswa, nggak usah, pakainya model admin mana ya. Nah, saya ngambil dari sini aja, saya copy paste ya. Nih yang cari gambar sementara ini, saya copy paste, saya pastekan di bagian sini. Oke, misalkan namanya kita panggil, jadi nama fungsinya misalkan daftar peserta. Oke, tampilkan yang ID-nya nanti sama dengan ID ujian ini. Jadi dibuatkan sebuah kondisi di mana apa ya namanya ya, ID ujian status ya, ID ujian status. Oke, di mana ID ujian status, dan statusnya ini sama dengan ID ujian. Oke, nama tabelnya tadi apa ya, mendaftar ya. Oke, ini menghitung jumlahnya. Berarti ini kita copy ya, kemudian kita naik ke atas lagi, mana tadi. Oke, kita menghitung jumlahnya ini. Misalkan ini kita center, nanti duduk saja. Saya ketikkan di sini jumlah peserta. Oke, count this model kelas, this model kelas ya, daftar peserta. Oke, tutup kurung. Nah, di ujiannya itu mana ya? Nah, di ujiannya itu yang ini. Ding. Ini kita ganti, kita paste. Nah, terus ini kita senterkan saja biar enak. Oke, senterkan, titik kan, titik, kon. Oke, ini titik, ini titik, kita garis ya, kita petik, ini titik. Oke, tambahkan di sini, ini titik, ini petik, tambahkan /d. Oke, petik lagi. Semoga tidak error ya sudah, diulang lagi. Hmm. 104, petiknya ada yang kurang. 104 mana ya, model kelas 104. Oh, ini kebanyakan tutup kurung. Oke, kita coba lagi ya. Oke, jadi yang mendaftar itu baru 0 dari 40 kuota yang dibuka. Oke, nanti kita buktikan kalau sudah ada orang yang mendaftar ya. Ini mau saya buatkan banyak, kayaknya sudah berapa menit ya, kayaknya lama sekali. Kira-kira saya tambahkan nggak ya? Oke, saya pakai yang delete dulu aja ya. Saya pakai yang delete dulu saja ya. Wah, ini nanti sepertinya akan sangat lama sekali. Nanti kalau sudah, nanti akan saya tambahkan. Saya tambahkan ini aja, edit, delete, sama satunya nanti lihat peserta saja. Itu aja lah, biar tidak terlalu banyak.
biar peserta kira-kira bentar. Bootstrap ikonnya saya ganti, komponen, lihat peserta pakai mata. Wah, nginceng istilahnya ini ya. Oke, copy. Oke, bisa di copy. Boom. Mana ya? Pensil edit, ganti ini. Tadi lock ya. Oke. Mata terbuka. Wah, ini lihat. Nah, ini kita kalau bukanya kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai JavaScript. Oke. Nah, nanti di sini kita akan membuatkan sebuah sebuah function yang digunakan untuk melihat jumlah pesertanya. Oke, template-nya kira-kira seperti apa ya? Aduh, ini harus membuat template lagi. Kita nggak usah pakai template aja ya. Template-nya nggak usah dipakai saja, sembarang saja ya. Template-nya sepertinya akan membuat kita menjadi semakin lama. Oke. Namanya gimana ya? Nah, apalah, kita buatkan dulu saja lah. Ini kita copy. No. Paste. Simpan. Namanya kita ganti apa ya? Peserta saja. .php. Oke. Ini karena tidak dipakai, maka akan saya buang. Ini tidak dipakai ya. Kita akan hanya menampilkan peserta saja. Saya buang. Kemudian nanti apa ya? Yang penting ini nampil saja ya. Yang penting tampil saja. Nanti silakan dipercantik sendiri saja. Ini button body. Alah, ini apa mending? Oke. Udah ini saja. Daftar peserta ujian. Oke. Saya buatkan dulu nomor. Kemudian NPM mahasiswa. Kemudian ada nama ya, nama mahasiswa. Kemudian ada status pendaftaran. Oke. NPM. Oke. THT body ya, T-body. TR. Was. Pokoknya TD. Copy paste. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita kembali ke sini dulu. Berarti di sini nanti kita akan buatkan sebuah function ya. Functionnya namanya apa? Ya terserah mau buat nama function apa. Misalkan nama functionnya ini saya beri nama daftar mahasiswa. Ya apa ya? Daftar mahasiswa. Kira-kira lihat. Apa ya? Detail peserta saja. Detail peserta. Copy. Bentar ya, ini belum selesai ya. Saya buatkan di sini. Public function. Oke, detail peserta. Oke. Detail peserta dengan ID ujian.
Jadi di sini namanya mana ya? Namanya, nah ini kita panggil dulu. Base URL. Waduh. Base URL pokoknya bro. Oke, base URL. Kemudian nanti ada di home. Kemudian di detail peserta ya, detail peserta. Kemudian ABG edi ujian. ABG edi ujian. Oke, terus kemudian ini targetnya nanti dia akan buka ke tab baru. Target blank. Oke. Aku delok sing terakhir Pak Deket terakhir ya, sing terbaru. Ki sing rano ki ada dua memang kayak misalnya. Kayak gitu ya. Oke. Kalau sudah ini detail pesertanya kita buatkan view-nya. View-nya kita copy ya. View-nya kita copy paste. Oke. Detail peserta. Nah, gitu aja. Namanya apa ini? Peserta ya. Peserta. Oke. Terus nama modelnya, nah ini kita nanti akan membuat sebuah model untuk menampilkan data peserta. Oke, untuk menampilkan data peserta. Namanya misalkan variabelnya nanti peserta ya. Oke, modelnya kita buatkan dulu. Modelnya mau dikasih nama apa? Model kelas ya. Misalkan modelnya saya close dulu ya. Saya close dulu. Modelnya saya buatkan misalkan daftar peserta. Waduh, ini sudah ada nih data pesertanya nih, yang diuji dengan berdasarkan kondisi edi ujian. Wah, jadi saya nggak usah buat lagi aja, cuman kita tambahkan sebuah kondisi. Tadi kan kita mengambil data peserta, kita mengambil dari data pengguna dan mengambil dari yang mendaftar tadi ya. Nah, berarti di sini kita relasikan tabelnya, kita relasikan list db join mana apa ini mencetak mana pengguna ya. Oke. Struktur. Oke, kita akan merelasikan ini. Akan mengambil ID mahasiswa kan. Nah, ini ya kita relasikan tabel penggunanya. Oke, tabel petik. Yes. Koma copy, mendaftar titik edi mahasiswa, mendaftar mana ya, mendaftar, mendaftar. Oke, mendaftar ya. Oke, mendaftar edi mahasiswa. Oke, saya copy. Kemudian sama dengan pengguna titik di MHS ya tadi ya. Titik koma. Nah, udah di join kan sekarang. Oke, gitu aja nggak apa-apa. Ini karena ini sudah list model kelas, sip, titik koma. Oke, nah ini tinggal kita panggil di bagian sini.
gini aja ya biar kalian enak ya. Nomor sama dengan 1, bos. Terus di sini buatkan PHP lagi. Forage peserta ya. Kira-kira apa ya? Kasih nama apa? Peser. Nah, itu peser. Nah, kurung buka ya, ada kurung tutup nih. Nah, kita kasih PHP penutupnya saja. Kasih PHP penutupnya. Nanti untuk penutup kurungnya di sini ya. Oke. Seperti ini. Nah, nomor plus. Oke, 1, 2, 3. Kemana dulu, nyerahin berkasnya kemana gitu, daftarnya kemana. Daftar ya? Prosedurnya gimana? Ya sama penyerahan. Oke, tinggal kita ketikkan tadi apa yang mau tampilkan ya. NPM mahasiswa, NPM mahasiswa. Mahasiswa. Nama mahasiswa. NPM mahasiswa, nama mahasiswa. NPM mahasiswa. Format barunya dapat dari mana? Dari Pertis. Oh, berarti nanti diurus dulu, dilengkapi, terus habis itu diserahkan ke mana? Ke PAU. Oh, gitu. Bentar ini. Pengguna. Masih kurang banyak, Pak. Nama MHS NPM. Masih kurang banyak. Nama MHS NPM. Oke. Nama MHS NPM. NPMHS. Status pendaftar. Status pendaftarnya tadi diambil dari status pendaftar tadi mana ya? Nah ini. Oke, kita refresh dulu ya. Mana ya? Aduh. Yang lain pakai pentol-pentol nih, nggak pakai pentol-pentol ini protes ini. Mana ya? Button. Oke. Targetnya blank. Oke. Pas buttonnya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Aduh, detail peserta 2. Ini gimana sih, bro? Berarti masih ada yang error bagian sininya, mana slashnya ya. Nah, oke, seperti ini ya. Karena ini belum ada yang mendaftar, jadi masih kosong. Oke, kita lihat. Oke, data peserta ya masih kosong ya. Kita hapus. Sekarang kita akan membuat untuk hapusnya. Hapusnya kemarin kan ya, kita sudah biasa membuat hapus ya. Kita copy paste saja lah. Update, delete, save, get by ID, delete by ID. Delete-nya sama ya, kita hapus. Kita membuatkan modelnya dulu. Pakai model admin.
ternyata nggak ada perintah delete ya di sini ya. Edit con, oh nggak ada ya. Model mahasiswa udah kan kemarin. Oke, saya copy saja daripada saya ngetik lagi. Oke, dihapus berdasarkan edit ujiannya lah. Berdasarkan edit ujian. Benar nggak sih? Oh ya, oke, delete tabel. Oke, delete by ID. Kemudian tinggal kita buatkan controllernya di sini untuk menghapus. Detailnya saya simpan di sini saja ya. Mana ya kira-kira ya? Ini aja ya. Namanya misalkan kita panggil apa ya? Public function ajak delete kelas yang dihapus berdasarkan edit ujian. Oke, this model kelas ya. Jadi namanya apa ya? Delete by edit ujian. Oke. Echo JSON encode. Oke. Berarti nanti di bagian sini nanti namanya ini ya. Di bagian sini hapus. Aduh. Ini nggak dipakai ya ini ya, buang ya. Nah ini tinggal di sini. Ajak delete kelas. Terus tinggal kita ganti namanya di ujian. Oke, hapus. Sini namanya hapus, tinggal kita ganti. Hapus, oke sama ya, sudah ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, saya hapus uji coba. Ujian uji coba. Hapus. Aduh, data error. Aduh, tapi kehapus enggak ya kira-kira ya? Wah, ini gimana ini? Otaknya kehapus nih. Ini ada refreshnya ini. Aduh, tapi kok kehapus ya? Coba saya hapus lagi deh. Penghapusan gagal, tapi kok kehapus ya? Oh ini ya. Home 66666. Home 66666. Home 6666 mana nih? Udah kelas udah ini. Enggak ada data kok. Oke, kita lihat dulu. Oke. Yes. Kita akan membuat dulu ke errorannya. Mana ya tadi?
Mana sih, ya ampun. Saya lepas tuh ya dari atas ya. Mana tadi? Oke, seperti itu kira-kira. Saya inputkan dulu. Buat kelas. Tambahkan. Kita tambahkan, kita hapus. Oke, selesai ya. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini saya ingin membuatkan beberapa beberapa menu lagi, tapi kayaknya sudah terlalu lama ya, kan banyak banget nanti waktunya. Oke, jadi cukup sampai di sini saja, nanti lihat detailnya. Atau mungkin besok kalau sudah ke tahap berikutnya, nanti di sini akan saya tambahkan namanya nanti untuk melihat nilainya ya. Oke. Silakan dicicil ya untuk ujiannya, kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.